Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus nanti yang akan datang kepada Rakaror hafizahullah, juga segenap keluarga besar daripada Ponpes An-Nawawiyah, ya. Apa? Darul Ulum An-Nawawi. Alhamdulillah kita hadir di dalam suasana apa ini sekarang ini? Markona apa Corona? Oh. Kalau saya lebih senang nyebutnya Makrona. Ya, kalau Makrona itu bisa dimakan. Kalau Markona bisa di apa? Bisa di apa? Waduh. Ini ternyata banyak juga ya jeritan anak-anak muda yang nggak kesampaian. Jadi terpaksa ikut sholawat sana sini dan lain sebagainya, tapi belum kesampaian. Ya itu tadi, markonanya masih tidak tahu, mungkin masih kholwat atau mungkin masih dzikiran. Jadi istikharahnya terlalu panjang. Dan tentunya di dalam majelis yang semacam ini kita harus pasang niat yang baik, terutama di dalam memperingati haul daripada seorang ulama telah wafat menuju hadirat Allah, Al-Allamah Kiai Haji Nawawi rahimahullah, yang mana beliau adalah, saya yakin insyaallah termasuk ulama yang besar dan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya kita ikut barisan mereka, orang-orang saleh. In lam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Panjenengan kalau tidak bisa seperti mereka, menjadi orang-orang yang sangat saleh, maka nirulah mereka. Biarpun di satu bagian sampean tiru, tapi jangan sekedar ditiru rokoknya saja. Di Minyai itu dulu kerokoknya apa? Jangan bab rokoknya tok. Ya, yang sampean tiru jangan rokoknya saja. Sampean tiru istiqomahnya. Panjenengan tiru sholawatnya. Panjenengan tiru zikirnya. Bagaimana birrul walidainnya. Kalau disuruh niru apalannya dan lain sebagainya, nggak bisa. Bisa nggak? Nggak mampu, iya kan? Apalagi orang-orang sekarang ini tambah tidak ingin untuk susah-susah. Tetapi yang paling penting ketika ada orang itu meniru satu bagian, kemudian dia meniru, mengikuti ikhlas karena Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah dia mendapatkan nadhrah, mendapatkan perhatian, mendapatkan pandangan kasih sayang. Biarpun si wali tersebut ada di dalam makamnya, ada di dalam kuburnya, maka engkau diperhatikan oleh beliau tanpa engkau sadari.
insya Allah beliau menjadi guru dan syekh bagi panjenengan, sehingga panjenengan disampaikan kepada Rasulullah, dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman semacam ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, qad azza fi hadzal zaman husnudzan bi ibadillah. Sudah mulai jarang di zaman sekarang ini orang itu husnudzan, berprasangka baik kepada para hamba Allah. Ini saya tidak kelihatan, sing ganteng-ganteng nggak kelihatan, apalagi sebelahnya. Gara-gara apa? Lampunya ini tidak kuat saya. Lampu setting acara, ya Allah, perlu diajari lagi nanti. Iya, ulap ini lampunya ini. Wah, kan gini kan kelihatan ini ya. Apalagi di zaman semacam ini, qad azza fi hadzal zaman, di akhir zaman semacam ini, husnudzon itu sudah enggak ada. Prasangka baik sudah mulai tidak ada. Terkadang semakin banyak ilmu seseorang, sulit untuk berhusnudzon. Tegi, iya kan? Terkadang kalau ada orang semakin banyak pengikutnya, nanti sama orang lain yang mungkin masih baru-baru sedikit yang mengikuti dirinya, kita sudah suudzon. Kalau enggak pemimpinnya yang suudzon, anak buahnya yang suud. Waduh, ini maunya ini kiai saya ini. Tidak ada. Dunia ini persaingan itu di dalam urusan duniawi, tapi untuk urusan agama adalah persaingan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan qad yakunu syakhsun adi minal awliya was salihin wa qad hurimta barakatahum wa qad hurimta barakatahu li'annaka asa'ta dhon ilaihi fa idza ahsanta dhonnaka bi akhika yumidduka akhuka min asrarihim, ya, hatta ba'dama amaddu laka asrarahum tahsulu sirran min asrarihim fazitta bidzalika qurban minallah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, terkadang kamu lihat ada orang itu adalah orang biasa, tetapi kamu lihat dia itu dengan mata penuh dengan suudzon, dengan prasangka yang jelek. Kamu anggap dirimu lebih baik daripada dirinya, kamu anggap dirimu lebih bernilai daripada dirinya, maka kamu terharamkan dari keberkahan orang itu. Sampean tinggal di teman sebelah sampean harus husnudzon, sesama jamaah solu community, sesama alumni, sesama anggota, sesama hadirin, harus husnudzon. Sampean harus punya hati, di dalam hati itu mesti panjenengan tanamkan, oh si fulan lebih baik dari saya. Intinya apa? Kalau kamu sudah berhusnudzon, berprasangka baik kepada temanmu, kepada saudaramu, kepada yang ada di sebelahmu, kepada kawanmu, maka Allah akan penuhi hatimu dengan rahasia-rahasia mereka, dengan keberkahan-keberkahan mereka, maka engkau di dalam majelis itu menjadi orang yang paling barokah. Husnudzon ini adalah kunci. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khoslatani laisa fawqahuma minal khair, dua perkara yang mana tidak ada yang bisa melawan kebaikan di atasnya. Pertama, husnudzon billah,
Yang kedua, husnudzan bi ibadillah, kamu prasangka baik kepada Allah. Dan yang kedua, berprasangka baik kepada para hambanya Allah. Ya, kalau lagi enak prasangka baik sama Allah bisa. Ya. Coba di musim lockdown itu, musim PSBB, tidak tahu katanya kalau Madura nggak ada PSBB. Ada PSBB nggak? Selalu community pray nggak? Libur nggak? Libur apa terus? Ya harus terus. Jangan mau libur. Liburnya cuma sekali, waktu sampean nikah itu aja sudah. Tinggi. Tapi kalau memang husnudzonnya kuat, biar malam pernikahan, biar malam pertama, ambu ya, saya hadir majelis dulu, bisa nggak? Bisa apa enggak? Ketok enek iso, ndak iso. Loh, panjenengan ndak hadir di Solo Community? Beb, engkau latihan latihan gosida sendiri. Kan gini. Engkau kepingin ngeding ngakitang bini, Beb, untuk yang gosida. Makanya dari sini ya akhi, sampean harus jadi orang yang husnudzon kepada Allah. Ketika kamu husnudzon kepada Allah, kamu akan menjadi orang yang berusaha untuk ridha. Kamu akan berusaha menjadi orang yang rela menerima, berusaha. Saya tidak katakan langsung ridha, sulit langsung ridha. Ada cobaan apapun, kamu akan berusaha untuk ridha. Kekurangan duit, berusaha untuk terima, berusaha untuk ikhlas, nggak pakai marah, nggak pakai ngamuk, nggak pakai protes. Cinta ditolak, dukunnya nggak boleh bertindak. Nggak boleh, bukan dukun bertindak, dukunnya nggak boleh bertindak. Dukunnya nanti tanya, kenapa kok saya nggak boleh bertindak? Iya, saya husnudzon kepada Allah, siapa tahu nanti saya dapat yang lebih cantik. Begitu. Orang yang husnudzon itu dia akan beruntung dimanapun dia berada. Sampean juga reng bini, ya, jangan nanti pokoknya saya cintanya sama si itu, kalau yang dari selain itu nggak mau. Jangan. Pokoknya harus seperti yang ada di Facebook. Bujui di Facebook itu, ya, kelihatannya seperti orang 20 tahun, nggak taunya usianya berapa? 50 tahun. Nanti saya akan terangkan sebabnya itu apa. Jadi selalu berusaha yang baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata final. Yang hanya kata final adalah apa? Kematian. Tapi selama kamu masih hidup, masih bisa berubah. Kan begitu? Ya. Ente mau ngelamar orang, pertama ditolak, enggak apa-apa. Ya sudah sayang, kutunggu jandamu. Tidak masalah. Bukan begitu. Tapi ya jangan, enggak boleh. Kenapa kalau kita harus berhusnudzon kepada Allah? Sebab husnudzon kepada Allah ini pertanda orang itu ilmunya banyak, pengetahuannya tentang Allah besar, ma'rifahnya kepada Allah besar. Dunia bukan sedaun apa? Sedaun apa? Kelor, ya. Dunia ini bukan sedaun kelor. Ada sekarang orang yang kaya, apa kira panjenengan nggak bisa lebih kaya dari dia? Bisa. Orang yang kaya saja masih butuh duit, apalagi yang kayak kamu. Luwe butuh duit. Kan begitu. Paham ini? Paham nggak? Nggak paham. Kemudian yang kedua, hasil dari husnudzon kepada Allah, panjenengan harus husnudzon kepada para hamba Allah. Terutama yang paling mengangkat derajat seseorang adalah husnudzon kepada para aulia wassalihin.
orang-orang soleh. Biar itu orang soleh di kampung. Dan yang lebih lagi husnudzon sama orang tuanya. Kadang-kadang kita ini kalau sama kiai, sama habib, husnudzonnya luar biasa. Oh sudah, masya Allah, yakin surga. Sampai nggak pernah tahu kedua orang tua kita kalau berdoa lebih sakti daripada mereka para ulama, lebih sakti daripada kiai kita, lebih sakti daripada yang lainnya. Jangan sampai duakan, sama-sama wajib dihormati. Kalau ada kiai nggak berani lihat, Dangki. Kalau ada ibunya datang, bu, kayak no kopi. Demang kopi ada ya. Ya, agak dewi. Ada ibunya atau ada bapaknya, kita kasih kata-kata yang tidak baik. Kita lawan mereka, seolah-olah mereka itu adalah pelayan kita. Jangan. Kamu akan dibalas oleh anakmu. Kama tadinu tudan. Sebagai mana kamu berbuat, kamu juga akan terima balasannya. Kalau ada orang itu berhusnudzon, bakti kepada orang tuanya, diangkat derajatnya. Seperti seorang tabi'in sebenarnya bisa menjadi seorang sahabat, tetapi karena baktinya kepada orang tuanya, dia tidak mau meninggalkan ibunya hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Itulah namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia belum pernah melihat Nabi, tetapi Nabi SAW sudah mengenal seorang seperti Uwais Al-Qarni. Nabi SAW di dalam riwayat hadis yang begitu panjang tidak pernah menyebutkan ciri-ciri daripada seorang muslim melebihi daripada Uwais Al-Qarni. Beliau sering mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath akbar law madfu'un bil abwab law aksama 'ala Allah la abarrah minhum Uwais Al-Qarni. Bisa jadi ada seorang itu yang rambutnya seperti orang gembel, tidak teratur, enggak karuan, pakaiannya compang-camping, dan dia ditolak di mana-mana, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Setengah jelangkung anggapannya orang. Lau aksama 'ala Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, belum mengangkat tangan, cuman tergerak di dalam hatinya apa yang diinginkan, la abarrah, diterima hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi hajatnya oleh Allah. Kata Nabi SAW, minhum Uwais Al-Qarni, di antara mereka adalah Uwais Al-Qarni. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kata Nabi SAW, ya Ali, ya Umar, wahai Ali, wahai Umar, coba kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, kamu minta doa kepadanya. Ini sahabat ini khalifah, bakalan Umar jadi khalifah, Sayyidina Ali bakal jadi khalifah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bakal jadi khalifah. Tapi kata Nabi SAW, kamu harus minta doa. Kenapa? Dikarenakan derajat Uwais Al-Qarni ini masturun fil ardi ma'rufun fis sama. Kalau di bumi nggak ada yang kenal, tapi di langit semua orang, semua hamba Allah yang di langit, para malaikatnya Allah pada kenal sama Uwais Al-Qarni ini. Kenapa begitu kenal? Libirrihi bi ummih, karena sangat patuh dan taat sama ibunya. Uwais Al-Qarni ini kalau makan dari sisa-sisa, tidurnya gelandang, makanannya kayak gelandangan, tetapi doanya sangat mustajab, luar biasa. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni ini orangnya itu nanti kalau kamu ketemu, dia itu kulitnya begini, anunya begini, ininya begini, kamu akan ada tanda putih di kakinya, bekas daripada penyakit kusta, karena dulu pernah kusta, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia minta satu titik supaya tetap dibiarkan ada kustanya tersebut, supaya apa? Supaya sadar akan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau minta kepada Allah tidak pernah ditolak sama Allah. Dan nanti inna Uwaisan sayashfa'u linnas kama yashfa'u baina Rabi'ah wa Mudhar. Uwais Al-Qarani ini nanti di hari kiamat akan ngasih syafaat. Apa ngasih syafaat itu? Orang yang mestinya masuk neraka nggak jadi masuk neraka berkat syafaatnya Uwais Al-Qarani. Jadi wakilnya Nabi SAW. Jadi Nabi itu ngasih syafaat secara umum, juga ngasih syafaat secara khusus. Dan ada juga syafaat-syafaat yang diberikan kepada para pewaris Nabi. Di antaranya siapa? Uwais Al-Qarani ini. Saya lungguh. Ya. Uwais Al-Qarani ini kata Nabi SAW akan ngasih syafaat seperti ma baina Rabi'ah wa Mudhar, seperti satu kabilah yang paling banyak di negara Arab, jutaan yang akan dikasih syafaat oleh Uwais Al-Qarani ini. Dikarenakan apa? Dia bakti kepada kedua orang tuanya, terutama baktinya kepada ibunya. Dia nggak bisa ketemu Nabi SAW, tapi dia prasangka baik kepada ibunya. Insya Allah kalau saya nurut kepada ibu saya, Allah akan gerakkan Nabi Muhammad SAW untuk cinta kepada saya. Dan memang benar dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul SAW, dikarenakan bakti kepada ibunya. Coba sampean kalau sekarang ketemu ibu, cium tangan nggak? Cium tangan nggak? Kadang ketemu ibunya nggak cium tangan, ketemu calon ibu mertua sudah cium tangan. Nggak boleh. Belum diakad sudah cium tangan sama ibu mertua. Saya ibumu, ibu tekondi. Kan belum kan? Belum akad, belum resmi. Tadi besar ya gelasnya ya. Kok ini kecil ini? Gelap boleh. Akhir zaman apa enggak? Tidak apa-apa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampean bayangkan aja kopinya yang husnudzon ya. Nanti semuanya dibagi kopi. Kalau enggak minimal baunya kopi ini. Dikarenakan orang yang husnudzon itu hidupnya nggak pernah susah. Hidupnya nggak pernah susah. Selalu nikmat. Kenapa? Karena bagi dia tidak terlalu bergantung kepada manusia, sebab dia hanya bergantung kepada Allah dan dia berprasangka baik kepada para hambanya Allah. Jadi orang yang begini ini karena hatinya selalu sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dia minta akan dikasih sama Allah. Tapi kalau hati sampean neka apa namanya itu ya, bahasa Maduranya itu Pak, jubek, aduh. Prasangkanya jelek tok. Ya. Prasangka jelek, biar alim kalau prasangkanya jelek enggak makbul doanya. Tidak makbul. Biar dia keturunan siapapun, ya, biar dia adalah orang model apapun, nggak makbul. Doanya kibul, benek kabul Kenapa? Karena hatinya ngibul. Kenapa hatinya ngibul? Karena dia kurang husnudzon. Jadi ketika diadakan haul semacam ini, sampean pasang niat yang bagus. Dan niat yang paling bagus
adalah niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya kasih contoh ya, biar doa itu gampang. Biar doa itu apa? Gampang. Suatu saat di zaman salah seorang ulama, ada seorang alim masuk dalam masjid. Dia berzikir, dia ibadah dan lain sebagainya. Enggak lama ada orang biasa masuk ke dalam masjid tapi mintanya jerit-jerit, ya Allah, saya haus ya Allah. Ini mustajab doanya, langsung minum. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Ya Allah, saya minta ya Allah, saya mau makan hari ini ya Allah. Roti dicampur gulai ya Allah. Kambingnya yang besar, ya, kambingnya yang potongannya besar. Buah-buahannya yang ada, buah-buahannya harus ada jeruk, harus ada apel, harus ada ini, pokoknya komplit. Kayak dia pesan di mana? Di restoran. Ayo, ayo, toju. Mau tak toju, tak tungakno, judulnya telat. Pokoknya dia pesan. Katanya si alim tadi, aduh, pura-pura doa. Coba dia minta sama saya kasih. Tambah lagi, ya Allah, jangan kau lupakan aku ya Allah. Berikan kepada saya makanan ini terus. Itu dia berdoa seperti itu selama 30 menit sampai 45 menit. Terakhir orang alim itu datang kepadanya, dia bilang, ya akhi, kalau kamu mau minta makanan seperti itu, saya kasih doa, saya kasih duit saja, kamu beli sendiri. Wis, biar kamu gak jerit-jerit di masjid. Apa kata orang tadi? Saya gak minta kamu, saya gak minta kamu, saya minta kepada yang punya rumah. Siapa yang punya rumah ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kamu diam, sudah kamu sibuk aja dengan zikirmu. Saya nggak minta kamu, saya nggak ngemis sama kamu. Saya hanya minta kepada Allahku. Kepada siapa? Allah. Nggak sampai 15 menit ada 2 orang bapak sama anak datang. Si anak sama si bapak bawa nampan, bawa talam yang besar. Dia lihat sekitar. Akhirnya dia datang kepada si fulan tadi. Kemudian dia bilang, nih, ini untuk kamu. Loh, kata si orang alim tadi, loh, kok kalian tahu untuk si fulan? Iya, sebab saya tadi niatnya mau bikin selamatan, tetapi di tengah masak, begitu sudah selesai, kami istirahat sebentar, kemudian saya bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya bermimpi Rasul, Kanjeng Nabi mengatakan kepada saya, di masjid ada seorang hamba Allah, dia seorang auliaillah wassalihin, seorang walinya Allah, dia pesan makanan seperti yang kamu masak hari ini. Kamu berikan, nanti kalau kamu berikan, insya Allah dosa-dosamu
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampean? Dibukakan, kata si alim, demi Allah semua yang dipesan oleh si fulan ini sesuai dengan pesenannya kalah. Restoran kalah, ya, restoran kah? Kenapa kok bisa dia dapatkan ini? Dikarenakan husnudzonnya kepada Allah. Jadi karena itu kita wajib banyak husnudzon kepada Allah. Jadi mulai sekarang jangan dipikiri makronanya, jangan dipikiri, cukup pikiri markona. Mau tak bisa beker markona, markoneng lagi, ya. Kalau nggak bisa mikiri markoneng, mikiri siapa? Putri koneng, ya. Pikir itu aja. Jadi selalu berpikir yang positif. Dan ini adalah termasuk bagian daripada ilmu. Sebab apa? Di akhir zaman semacam ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Bukhari dikatakan, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, waduh, masya Allah, adalah huruf ya, wis. Oh ya, wis pas. Kita oneng, kalau kurang legi ya tidak apa-apa, ganti ya. Anas bin Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman, bisa sekarang, bisa nanti zaman setelah kita. Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm. Dalam riwayat lain an yaqillal ilm. Jadi ditafsirkan di hadis yang satunya, ilmu itu diangkat. Para ulama mengatakan bisa jadi yang dimaksud di hadis berikutnya yaitu ilmu menjadi sedikit. Ilmu apa yang dimaksud ini? Yang paling pertama, ma'rifatun nafs, orang kenal dengan dirinya sendiri. Panjenengan ini hidup di dunia, tengki, ya, hidup itu bukan makan, minum, apa, kemeh, apa lagi, kemeh wa ikhwanu, ndak, ya, bukan hanya sekedar makan, minum, buang air besar, buang air kecil saja, tidak. Bukan hanya terus kawin, terus tidur, tidak. Tetapi ada yang paling penting, kamu disuruh di muka bumi ini menjadi khalifah. Buat apa? Menegakkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama, tahu diri sendiri. Kalau sampean menjadi orang yang gak tahu diri, pada akhirnya kamu tidak akan tahu Allah. Ya, gak tahu Allah. Pokoknya hidupnya kepingin senang-senang, ya. Sudah laki bagus-bagus, ganteng-ganteng, kepingin pakai anting-anting. Lagi, kan gak tahu diri, satu anting. Gak puas, campur lagi 2. Gak puas lagi 3 sampai 4, 5. Bisa. Sudah 4, 5, yang sininya lagi dikasih anting. Kurang lagi, hidungnya dikasih anting. Kurang lagi, ditambah lagi sininya dikasih anting. Kurang lagi dikasih tali. Tetina apa? Sampai. Tapi manusia yang nggak tahu diri, teti sampai. Polanan apa? Polana keinginannya sendiri. Gara-gara karepe dhewe. Jadi nek wong dadi karepe dhewe, kepingin udele dhewe, itu artena sampai.
Paham sampean? Makanya tadi orang itu ketika Islam datang, yang pertama diajarkan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang diajarkan itu adalah ilmu, adalah agar engkau tahu dirimu. Sebagai anak harus tahu dirinya ini keluar dari ibu, sumbangan dari bapak, betul? Tidak bisa kan ibu sendiri, kan harus ada sumbangan dari bapak. Begitu sudah dapat sumbangan dan lain sebagainya, maka bakti sama orang tua, balas jasa, wajib. Kalau orang nggak ngerti, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau sama kiainya nggak berani, sama ustadznya nggak berani, sama orang tuanya ngelama, ayo mayak bu. Seperti di Lombok, yang orang tuanya mau dimasukkan penjara cuman gara-gara sepeda motor. Itu di Lombok sih lumayan beb, kalau di sini sudah tak bunuh itu beb. Jadi zaman ini sudah kacau balau. Dikarenakan apa? Kurangnya ilmu. Bukan perkara sampai belajar ilmu agama, tetapi mengenal diri sendiri. Wanita nggak tahu dirinya, laki nggak tahu dirinya, yang perempuan nggak puas jadi perempuan ingin jadi laki, yang laki nggak puas jadi laki kepingin jadi apa? Bencong. Suaranya dihalus-haluskan. Coba ini sekarang banyak ini. Ya. Pertama buka salon tadi, ya. Apa? Salon rambut banyak sih dateng. Hah? Iya. Nak anak laki kapi ganteng-ganteng, ya. Kelihatan dari jauh. Wah, ini Ratin ini. Iya. Tapi begitu didekati ternyata siapa? Mas Sugeng apa Mas Joko? Mas Joko. Mulai banyak lu di sini. Iya apa enggak? Banyak apa enggak? Oh, jangan ngelawan. Dipetek kon. Iya. Kalau orang laki nyowo 5, bencong nyowo 9. Nyawanya berapa sembi? Berani. Ya, hati-hati makanya. Jangan. Kemudian kalau orang sudah tidak punya ilmu, kadang orang alimnya tidak bisa menempatkan dirinya, hingga dia nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu si alim sudah nggak takut kepada Allah, tidak bermanfaat ilmunya. Untuk dirinya nggak manfaat, untuk orang lain nggak manfaat. Mungkin orang lain bisa dapat manfaatnya sedikit. Dia seperti lilin, menerangi orang lain, tetapi juga membakar diri sendiri. Yurfa'al ilm. Jadi ilmu pengajian, hasil dari pengajian, selesai dari sholawatan pacaran. Iya benar. Selesai dari sholawatan itu loh. Ayo. Separuh yang datang ini memang niat hadir sholawatan apa pacaran? Ini sudah niat tak betul. Jangan pacaran ya akhi, niatkan nikah langsung. Iya, kalau memang berani, kalau nggak berani mulia wis. Kalau nggak berani ngelamar pulang. Iya. Makanya harus dikarenakan ketika ilmu sudah diangkat ya begini. Anjur fa'al ilm wa yathbutal jahl. Kalau ilmu sudah diangkat, ilmu sudah nggak ada, maka yang ada kebodohan. Orang yang alim pura-pura bodoh, orang yang ngerti nggak berani tegas. Kebodohan di mana-mana. Panjenengan pakai jilbab yang perempuannya, tetapi nampakkan aurat di mana-mana. Ya Banda? Kalau sudah nikah itu loh. Ya, sudah pakai kerudung, nanti dengan alasan nyusui anaknya, di mana-mana enggak? Di mana-mana.
nggak tempat tertutup, kan begitu. Bukan itu saja, terkadang ulamanya nggak bisa menghargai ilmu, ngomongnya seenaknya, sikapnya seenaknya, bukan dekatkan orang kepada Allah, malah jauhkan orang kepada Allah. Kalau sudah ilmu nggak ada, wibawanya ilmu sudah nggak ada, maka orang menjadi bodoh. Kata Nabi SAW, wa yushrabal khamru, kemudian orang berani lancang untuk minum minuman keras. Tidak ada minuman keras, narkoba. Narkoba. Nggak ada narkoba, sabu-sabu. Nggak ada sabu-sabu, apa mana jenenge? Liane apa mana? Apa namanya? Yo, yang ganja, yang ini, semuanya ini akan menjadi rusak, beruntun. Pertama, ilmu sudah nggak dihargai. Setelah ilmu nggak dihargai, yang ada kebodohan. Setelah kebodohan itu ada, kemudian mulai berani untuk minum khamr, sudah mulai mabuk, nggak tahu diri. Terakhir, yadharuz zina, nampak zina. Tahu zina itu apa? Sampai kalau manzana zunia bihi, orang yang berzina nanti anak cucunya disinahi. Hati-hati. Jek ngocak Allah sampean, jangan main-main dengan nama Allah. Ya, jadi harus hati-hati. Ini perkara diingatkan sama Nabi SAW. Makanya hanya dengan majelis taklim, dengan majelis sholawat, ada kemungkinan bisa membawa keselamatan. Asal majelis sholawatnya, majelis taklimnya dijaga akhlak dan adabnya. Dijaga apa? Saya nyampaikan ucapan siapa? Ucapan kakek saya. Siapa kakek saya? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah omongan Kanjeng Nabi nggak sampai terima, jangan harap kita bisa dapat syafaat. Buat apa kita bersolawat tak menghormati Rasul? Percuma. Oke, ya. Jadi orang yang benar, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nanti daripada ini nanti nampak. Sebab nanti di akhir zaman itu kata Nabi SAW, takunu li khamsina mar'atan li khamsina imra'atan al-qayyim wahid. Satu orang bisa ngurus 50 orang. Ini ulama hadis bingung menafsirkan ini. Ada yang bilang orangnya berani kawin lebih dari 4, 10, 20, 40. Ada yang mengatakan satu orang ngurusi 50 orang alias mereka dihidupi. Sekarang belum nampak. Yaqil rajul, orang laki-laki itu bakal sedikit. Jadi kalau dari hadis ini, kalau mulai sekarang panjenengan ndak cepet-cepet nikah, ya wis hati-hati. Ya. Kalau sampean mulai sekarang tidak cepat-cepat menikah, hati-hati. Kenapa? Bakal terkena yang namanya pergeseran zaman. Para ulama mengatakan taksurul hurub, terlalu banyak perang. Kalau sudah terlalu banyak perang, lakinya berangkat perang, banyak yang mati di perang. Ya apa? Mau nunggu perang apa kawin dulu? Kawin dulu apa nunggu perang? Kawin dulu. Kalau nanti sudah nikah, gampang
urusannya. Urusan rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebelum nanti undang-undang ini mau dirubah, sampai saya kasih tahu, undang-undang mau dirubah. Dirubah jadi apa? Ya. Yang di akhir tahun 2020 belum menikah ditembak mati. Nanti loh. Kok ngakak? Yang 2020 belum nikah ditembak mati. Hati-hati. Siap sampean sudah. Loh. Mau enggak? Nanti di sebelum 2020 selesai tapi belum menikah, sudah tembak saja. Buat apa? Enggak produktif. Loh iya kan? Iya, enggak guna. Buat apa? Apa setiap hari mek juan tegik tedung kol dari subuh sampai siang. Iya. Sapi masih produktif. Nah, sampean produktif apa? Enggak produktif. Jadi 2020 sebelum berakhir kalau enggak nikah ditembak. Begitu juga yang di akhir tahun 2020 yang laki masih punya satu istri, setengah ditembak. Loh iya. Setengah ditembak. Ki mau tak tompes silakan boleh nambah. Mau tak bisa ya wis terpaksa kena tembak. Gitu. Jadi pentingkan mulai sekarang harus, ini sebentar lagi corona insya Allah habis, sholawatan harus banyak di mana-mana ya. Ngerti ya? Sholawatan sana sini harus mulai banyak. Intinya cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, waktunya sholawatan ngeti ngaki sampean ya, waktunya sholawatan jangan ada yang main rokok, bukan main HP. Main ini jangan, artinya tidak hormat sama kanjeng Nabi. Betul ya? Bisa dimainin enggak sekarang? Bisa? Wah, harus sekarang dimainkan dulu. Ayo cepat mainkan dulu. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau enggak lagu terbaru enggak mau saya. Ayo cepet, ayo. Ayo leh. Dentek kabi loh. Wah. Ayo cepet wah. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok lambat ya, ngatur gini aja, ayo cepet. Ayo sudah. Ayo. Ayo. Ayo leh. Cepet. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mic-nya buat tukang kusidanya dulu, ayo ya buka. Jaketnya dibuka cepetan. Coba lambek, wah orang sudah entek dari tadi kok buat lambek terus. Ayo. Sudah? Belum dari tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Neka majelis akhir zaman. Nggih. Nah, yo le.
Sallallahu alaihi Muhammad. Tak hitung 10 kali, tidak ada tak suruh makan nanti. Bisa? Ini tukang mic-nya ini dari tadi nggak mari-mari. Ayo cepet. Kita mari. Waduh, berat ini orang-orang ini. Ayo tarik, tarik. Sudah. Lagu yang baru apa? Qasidah yang baru apa? Corona. Ada tak? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang baru. Astagfirullah. Mari. Bisa? Nyalain. Ayo nyalain. Ayo leh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Ayo. Ayo wis ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Komarun dulu, ayo. Hafal enggak? Hafal enggak? Lupa. Sallallahu alaihi Muhammad. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wajami. Ayo semuanya.
إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله Allah al-Islam la nadi